Bagian yang kedua, kita akan membahas teorema ekstensi isomorfisme. Dan sebelum itu kita lihat dulu apa yang kita inginkan. Jadi, tadi kita punya F diekstensi aljabar menjadi E. Kita tahu bahwa F merupakan sublapangan dari F alfa dan F juga sublapangan dari F beta. Dengan alfa dan betanya di E. Lalu kita juga punya karena alfa dan betanya di E, F alfa merupakan sublapangan dari E dan F beta merupakan sublapangan dari E. Dan semua ini tertampung di F bar. Karena F bar adalah ekstensi aljabar dari F yang tertutup secara aljabar. Lalu kita tadi punya psi alfa beta, yaitu yang memetakan alfa ke beta, di mana alfa dan betanya konjugat. Dan dia merupakan isomorfisme dari F alfa ke F beta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya, apakah ada cara untuk memperluas psi alfa beta yang tadinya cuma dari F alfa ke F beta, diperluas menjadi suatu isomorfisme dari E ke suatu sublapangan dari F garis. Jadi tidak harus ke E sendiri, tetapi ke suatu sublapangan dari F bar. Jadi itu konsentrasi kita sekarang, yaitu tentang keberadaan dan banyaknya isomorfisme atau automorfisme pada lapangan E. Kita perluas pertanyaan tadi. Jadi sekarang kita punya isomorfisme dari F ke F aksen, namanya sigma. Lalu kita tahu bahwa F ini sublapangan dari E, dan F yang aksen, dia merupakan sublapangan dari F aksen bar. F aksen bar berarti ekstensi aljabar yang tertutup secara aljabar dari F bar. Lalu dari sigma ini akan kita perluas ekstensi menjadi tau. Tau ini memetakan E ke suatu sublapangan dari F bar, F aksen bar, kita kasih nama tau E. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil dulu, kita ambil alfa di E yang bukan elemen F. Lalu kita akan mencoba perluas sigma pertama ke F alfa dulu. Sebelum ke E, kita ke F alfa dulu. Jadi, kita punya, karena E adalah ekstensi aljabar dari F, alfa pasti dia algebraic over F, jadi pasti ada irreducible alpha F. Misalnya dia A0, A1, X plus AN X pangkat N. Lalu kita punya sigma. Sigma tadi adalah isomorfisme dari F ke F aksen. Jadi kita punya ini semua AI-nya A0, A1 sampai AN ada di F. Jadi kita bisa punya A0 dipetakan ke sigma A0, A1 ke sigma A1, dan AN ke sigma AN. Lalu kita buat sekarang
polinom baru namanya Qx. Dia memakai koefisien sigma A0, sigma A1 sampai sigma AN. Dan degree-nya sama-sama N. Sama dengan degree dari irreducible alpha F. Nah, lalu kalau kita sudah punya Qx, dia sekarang ada di F aksen X, karena setiap koefisiennya ada di F aksen. Nah, sekarang kita cari akar dari ini, dari Qx. Dia pasti ada di F aksen bar, karena F aksen bar tertutup secara aljabar. Jadi semua polinomnya pasti memiliki akar. Jadi polinom Qx pasti punya akar dan dia dimisalkan akarnya beta. Lalu Qx ini tadi F dan F aksen terhubung oleh suatu isomorfisme sigma, maka mereka isomorfik sehingga strukturnya sama. Jadi karena Px irreducible atau tak tereduksi di F, maka Qx tak tereduksi di F aksen. Nah, jadi sekarang kita bisa perluas sigma menjadi, jadi caranya kita ulang lagi. Pertama kita punya sigma, dia memetakan F ke F aksen. Lalu kita akan perluas sigma dari F ke F alpha. Pertama pilih alpha di E tetapi tidak di F. Kita punya irreducible alpha F. Kita buat polinom baru di F aksen X. Dia memiliki koefisien sigma AI dan derajatnya sama dengan derajat irreducible alpha F. Lalu kita cari akarnya, akar dari Qx. Nah, nanti perluasan sigma yang kita dapatkan itu memetakan alfa ke beta. Nah, sekarang tadi alfanya cuma dari F ke F aksen. Sekarang bisa dari F alfa ke F aksen beta. Dia memetakan alfa ke beta. Nah, sekarang berarti lapangannya sudah meluas dari F ke F alfa. Nah, seandainya F alfa itu sudah memuat semua E, kasusnya selesai. Karena tadi kita sudah memperluas sigma dari F alfa ke F aksen beta. Tetapi jika F alfa ini masih kurang dari E, kita cari lagi misalnya gamma yang ada di E tetapi tidak ada di F alfa. Lalu kita ulangi proses ini. Jadi kita cari irreducible gamma, F alpha. Lalu kita cari nanti polinom baru dan kita cari akarnya. Nah, gamma nanti dipetakan ke akar tersebut. Misal akarnya misalnya epsilon. Nah, nanti kita punya F alpha, gamma ke F aksen gamma ini gamma, oh ya benar, F aksen beta, epsilon. Jadi semakin bertambah lagi. Kalau dia sudah sampai ini sudah sama dengan E, selesai. Kalau belum, kita ulang lagi caranya seperti tadi. Sekarang kita bahasakan yang barusan. Jadi kalau kita punya E ekstensi aljabar dari lapangan F, sigma adalah isomorfisme dari F ke lapangan F aksen. Lalu F aksen bar adalah klosur aljabar dari F aksen. Maka sigma dapat diperluas menjadi isomorfisme tau dari E ke sublapangan dari F aksen bar, sehingga T alfa sama dengan sigma alfa untuk semua A elemen F. Jadi di sini perluasan dari sigma tidak mengubah
tidak mengubah peta dari F. F tetap dipetakan ke F sendiri. Kita punya akibat. Jadi ini secara khusus tadi untuk E itu masuk di F bar, ekstensi aljabar dari F. Jadi F-nya adalah sub lapangan dari E, alfa beta konjugat atas F. Tadi setiap sigma bisa kita perluas. Kalau sekarang sigmanya diambil yang khusus yaitu psi alfa beta. Dia juga bisa diperluas menjadi isomorfisme dari E ke sublapangan dari F bar. Lalu di sini kita misalkan F memiliki dua klosur aljabar. Jadi klosur aljabar bisa tidak tunggal. Di sini kita asumsikan punya dua, F bar dan F bar aksen. Maka F bar dan F bar aksen ini isomorfik. Jadi secara struktur mereka sama dengan isomorfisme yang menghubungkan mereka itu membiarkan F tetap. Jadi F isomorfik dengan F bar isomorfik dengan F bar aksen. Lalu misalnya isomorfisme yang menghubungkan mereka adalah V, maka V dari F itu F sendiri. Atau kita bisa tulis V ini isomorfisme dari F bar ke F bar aksen. Dia memetakan A elemen F ke A elemen F sendiri. Nah, sekarang ada definisi dari banyaknya isomorfisme. Nah, ini kita punya indeks E atas F. Sebelumnya indeks E atas F itu artinya adalah berapakah banyaknya basis dari lapangan E jika kita memandangnya sebagai ruang vektor atas F. Nah, ternyata indeks yang selama ini kita tahu itu bakalan sama juga dengan banyaknya isomorfisme dari E ke sublapangan dari F bar yang membiarkan F tetap. Jadi banyaknya isomorfisme bisa kita lihat, banyaknya isomorfisme yang membiarkan F tetap bisa kita lihat dari indeks E sebagai ruang vektor atas F atau basis dari E atas F. Nah, kita bisa menghasilkan akibat yang sudah kita dapatkan dari ekstensi sebelumnya, yaitu dengan indeks tentang banyaknya basis. Jadi, kita punya F sublapangan dari E dan E sublapangan dari K. K-nya ekstensi hingga dari F. Jadi, banyaknya basis dari lapangan K sebagai ruang vektor atas F, dia berhingga. Maka banyaknya basis tersebut sama dengan banyaknya basis K sebagai ruang vektor atas E dikali banyaknya basis E sebagai ruang vektor atas F. Nah, untuk konteks di sini berarti banyaknya isomorfisme dari K ke sublapangan dari F bar. Jadi K ke banyaknya isomorfisme dari K atau banyaknya isomorfisme dari K ke tau K yang merupakan sublapangan dari F. Bakalan sama dengan perkalian banyaknya isomorfisme dari K ke tau K yang merupakan sublapangan dari E bar tau 1 dikali dengan banyaknya
isomorfisme dari E ke tau 3E, di mana ini adalah sublapangan dari F bar. Jadi banyaknya isomorfisme dari K ke sublapangan dari F bar sama dengan banyaknya isomorfisme dari K ke sublapangan E bar dikali banyaknya isomorfisme dari E ke sublapangan F bar. Nah, di sini kita lihat tadi Q akar 2 akar 3. Waktu kita tahu bahwa indeksnya terhadap Q adalah 4 karena basisnya ada 1, akar 2, akar 3, dan akar 6. Jadi basisnya ada 4. Nah, dengan materi ini kita tahu bahwa semua automorfisme dari Q akar 2 akar 3, automorfisme dari Q akar 2 ke akar 3 ke sublapangan dari Q bar. Nah, banyaknya tau yang memenuhi sifat ini akan sama dengan banyaknya basis Q akar 2 akar 3 terhadap Q. Makanya tadi grupnya isinya ada 4, yaitu iota, yaitu automorfisme identitas, lalu sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi kalau misalnya Q akar 2 akar 3 dilihat sebagai ruang vektor atas Q itu memiliki 4 buah basis, maka banyaknya automorfisme dari Q akar 2 ke akar 3, dari Q akar 2 akar 3 ke sublapangan dari Q bar juga bakalan sama dengan 4. Untuk tugas kelompoknya, di sini pas 3 soal dan 3 soal, silahkan dibagi.